Wasallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wattabi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita untuk menjalankan salah satu kewajiban, yaitu menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di hari Jumat. Rasulullah mengajarkan perbanyaklah salawat. Perbanyaklah salawat, mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat ini kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin tumbuh. Dengan tumbuhnya kecintaan itu ada keinginan dari dalam hati kita untuk meneladani, untuk mencontoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih dari itu, dengan memperbanyak sholawat, mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di atas mimbar ini kami mengajak antum sekalian untuk sama-sama merawat, untuk sama-sama menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada modal apapun yang bisa kita andalkan untuk menjalani kehidupan ini, untuk menuju kebahagiaan tanpa modal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah masuk pada tanggal 4 bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi Ramadan akan menyambut kita. Kalau kita akan kedatangan tamu, maka biasanya kita akan menyiapkan dengan semaksimal mungkin. Latemah pada Jumat ini, persiapan apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan? Minimal ada 3 persiapan yang harus kita bekali diri kita. Yang pertama yaitu persiapan iman. Ayat untuk berpuasa diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Semakin tinggi keimanan kita, maka greget kita, sinyal kita terhadap panggilan ini akan semakin tinggi. Karena tidak ada orang yang tidak beriman yang tidak dipanggil. Jadi hanya orang yang beriman saja yang dipanggil untuk menunaikan perintah puasa. Kalau selama ini mungkin kita hanya berpuasa secara syar'i, dalam artian kita hanya menahan nafsu makan, menahan nafsu tidak minum, menahan nafsu seksual tidak kumpul dengan pasangan. Dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ya. Maka ritual seperti itu harus kita tingkatkan. Berapa banyak Rasulullah SAW memberi warning, memberi peringatan bahwa puasa itu tidak hanya meninggalkan makan, tidak hanya meninggalkan minum, tetapi juga meninggalkan dari perbuatan-perbuatan yang lahwun, perkataan-perkataan yang rofas, meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, meninggalkan perkataan-perkataan ghibah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang akan merusak nilai atau pahala dari puasa. Kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu membagi orang puasa dalam 3 kategori. Jadi kalau yang puasa seperti puasa hanya meninggalkan makan, minum dan syahwat birahi, itu namanya puasa orang awam, puasanya anak SD. Ditinggal tidur aja kita sudah pasti bisa.
Ada puasa yang lebih tinggi, namanya puasa khusus. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirul Asror yang tadi itu dia bilang puasa syariah. Kalau yang puasa khusus itu beliau menyebut sebagai puasa thariqah. Artinya kita menahan semua anggota tubuh kita. Kita menjaga lisan kita, kita menjaga mata kita menjaga tangan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya yang mempunyai makna afiah. Jadi kalau jenengan pernah dengar istilah sehat, pernah dengar istilah afiah, sehat itu berfungsinya anggota tubuh secara medis, secara organik. Kalau saya bisa membedakan, oh ini bapak, oh itu ibu, oh ini saya bisa membedakan sandal saya kanan atau sandal kiri, itu artinya mata saya masih berfungsi secara sehat. Tetapi kalau saya melihat aurat wanita yang tidak halal, atau saya melihat gambar-gambar yang kurang bagus, itu berarti mata saya tidak afiat, walaupun mata saya sehat. Jadi afiat itu artinya fungsi yang diperintahkan oleh Allah itu sesuai dengan yang kita jalankan. Jadi berapa banyak anggota tubuh kita itu sehat, akan tetapi tidak afiat. Nah, puasa itu mengajarkan kita nanti bagaimana kita melatih, bagaimana kita menahan diri, menahan seluruh anggota tubuh kita agar menjadi bukan hanya sehat secara fisik, tetapi secara fungsi, dalam artian afiat. Penelitian yang modern semuanya mengakui tidak mungkin orang puasa itu tidak memberi dampak yang positif terhadap fisik. Semua mengakui, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana organ pencernaan kita yang harus bekerja sepanjang hari, waktu Ramadan dipuasakan, itu akan istirahat 6-8 jam. Kalau jenengan tahu ada namanya mikrobiota, itu kayak virus, ya, kayak bakteri, itu jumlahnya lebih banyak dibanding sel tubuh kita. Kalau sel tubuh kita itu para ahli bilang sekitar 37 triliun, bukan miliar, 37 triliun jumlah sel. Sel itu artinya unit fungsional terkecil dari tubuh. Maka jumlah mikrobiota yang di tubuh kita itu hampir 100 triliun, dan 70%-nya ada di usus besar, ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala kepingin hanya merubah komposisi antara kuman yang mutualisme, kuman yang bisa bermanfaat dengan kuman yang bersifat jahat atau bersifat penyakit, dirubah komposisinya, sudah pasti kita akan sakit. Karena jumlahnya jauh melebihi jumlah sel yang ada dalam tubuh kita. Jadi bagaimanapun juga kalau kita tidak mempunyai keimanan, kita akan merasa bahwa tubuh kita milik kita. Kita bisa mengendalikan diri kita. Tapi pada hakikatnya kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak yang lain, maka akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Makanya iman kepada Allah ini suatu yang harus kita tanamkan betul dalam rangka menyambut tamu yang agung, tamu yang luar biasa. Selanjutnya ada tingkatan iman yang namanya khawasul khawas, ya. Kalau dalam kitab Sirul Asror karangannya Syekh Jailani itu menyebut sebagai puasa hakikoh. Itu sudah masuk tingkatan kolbun. Kalau dalam kitab Sirul itu disebut fuad. Jadi hati kita selalu terta'aluk, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kita lalai, kapan kita tergelincir, itu pas puasanya batal, ya, secara hakikoh. Walaupun secara syariah tetap dinyatakan puasa yang sah. Sehingga kalau puasa secara syariat itu mempunyai waktunya ya kira-kira 13-14 jam. Tetapi yang puasa secara khusus tadi itu, secara thariqah, secara hakikoh itu tidak mempunyai waktu, sepanjang tahun, sepanjang hari.
Nah, itu yang diharapkan, bagaimana peningkatan iman, peningkatan kesadaran kita itu akan meningkatkan bahwa kita ini hidup selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang kedua adalah bekal kesehatan. Ini penting ma'asyiral muslimin di musim yang hujan gini, tetapi siangnya panasnya luar biasa, kadang-kadang dingin tiba-tiba panas. Itu juga membutuhkan antisipasi yang optimal. Karena mau tidak mau puasa itu ibadah yang membutuhkan fisik. Rasulullah SAW mencontohkan kalau bulan Sya'ban itu beliau memperbanyak puasa. Bahkan sahabat Usamah bin Zaid itu pernah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau saat bulan Sya'ban itu selalu kami dapati hampir-hampir sepanjang bulan menjalankan puasa, dan itu tidak kami dapati bulan-bulan sebelumnya. Rasulullah memberi jawaban kenapa di bulan Sya'ban ini beliau lebih banyak berpuasa. Yang pertama, bulan ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Karena bulan Rajab banyak yang mengamalkan amalan-amalan keutamaan Rajab, dan bulan depan bulan Ramadan juga banyak yang mengamalkan keistimewaan Ramadan, sehingga di bulan Sya'ban ini banyak yang lalai. Yang kedua, beliau menyebutkan bahwa di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana yurfa'ul a'mal. Amalan-amalan kita selama setahun itu akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada laporan amal bulanan, ada laporan amal mingguan, ada laporan harian. Nah, kalau laporan tahunan itu adalah di bulan Sya'ban. Dan Rasulullah menyebutkan wa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Saya akan merasa bangga, saya akan senang saat amal saya dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, posisi saya dalam keadaan puasa. Dari tinjauan aspek medis, kenapa Rasulullah lebih banyak puasa di bulan Sya'ban? Itu menyiapkan fisik kita. Bagaimana kalau seorang atlet mau bertanding tanpa persiapan, itu secara kalkulasi tidak akan bisa menang. Tetapi kalau dia menyiapkan diri, dia akan berlatih, insya Allah nanti dalam pertandingan seandainya dia kalah pun dia akan kalah dengan mental yang sudah siap. Sama kalau kita akan melakukan sesuatu dengan persiapan, dengan ujuk-ujuk, itu akan dampaknya berbeda, akan jauh memberi hasil yang lebih optimal kalau persiapannya maksimal. Jadi bulan Sya'ban ini kalau bisa dilatih. Yang tidak pernah puasa, coba puasa 1-2 hari. Yang sudah biasa Senin Kamis ditingkatkan. Dengan harapan apa? Dengan harapan menyesuaikan kondisi fisik kita, menyiapkan mental kita agar tadi itu peningkatan puasa dari puasa awam bisa menjadi puasa khusus, lebih-lebih bisa menjadi puasa khususul khusus atau puasa al-khawas. Persiapan yang ketiga adalah bekal. Ini bisa berupa bekal ilmu dan bekal materi. Bekal ilmu kita siapkan apa yang harus kita siapkan, ilmu-ilmu tentang Ramadan, apa yang membatalkan, apa yang meningkatkan, apa keistimewaan Ramadan. Rasulullah menyebutkan bahwa Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, di mana bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan-setan dibelenggu. Jadi kalau sudah begitu kita tetap tidak bisa meningkatkan amal, itu kita harus introspeksi berapa rusaknya amal kita, berapa rusaknya kalbu kita, betapa rusaknya jiwa kita, sehingga pintu yang lapang ini seakan-akan tidak bisa kita lewati. Yang agak sensitif adalah bekal materi, ya. Banyak di antara kita yang menganggap bahwa dijalani seperti apa adanya, ya. Itu yang saya kira kurang tepat. Kalau kita tahu nanti saat Ramadan itu kita mungkin lebih banyak menfokuskan waktu kita untuk ibadah, karena kita mau mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan, maka bekal materi ini juga penting.
Jangan mengandalkan kalau di masjid nanti ada buka bersama, ada 10 hari terakhir ada iktikaf bersama 10 hari, lumayan, tidak mengeluarkan dana, tidak mengeluarkan biaya, itu juga bagus. Akan tetapi Islam itu mengajarkan urun, mengajarkan memberi, mental memberi, bukan mental menerima. Kalau misalkan saya niat, saya mau iktikaf selama 10 hari, anggaplah keperluan sehari itu 50.000, maka saya akan urun ke panitia, akan saya memberi panitia 500.000. Artinya apa? Saya tidak ingin bahwa amalan saya selama iktikaf itu akan tidak bernilai maksimal, tidak optimal, karena mendapatkan support sumbangan dari orang lain. Jadi saya membekali diri saya ikut takjil, ya saya juga ikut urun. Saya kalau mau ikut iktikaf, ya saya juga ikut urun. Artinya apa? Artinya kalau setiap individu itu mempunyai mental seperti itu, ya, maka panitia tidak akan merasa bingung untuk mencari dana, untuk mencari keperluan-keperluan para peserta yang akan ikut iktikaf, yang ikut takjil. Nah, bekal ini ya kita siapkan dari sekarang, ya. Kalau nanti saya selama Ramadan efektif kerja hanya 4 jam atau 5 jam, maka bulan-bulan seperti ini kita maksimalkan, sehingga bekal materi itu kita pergunakan untuk memaksimalkan ibadah kita nanti selama bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan pemahaman bahwa persiapan iman, persiapan kesehatan, dan persiapan bekal itu menjadi satu kesatuan. Jadi prinsip sehat dalam Islam itu adalah keseimbangan. Kalau kita mau makan, ya silakan makan. Kalau minum, ya silakan minum. Kalau mau tidur, silakan tidur, asal bisa menyeimbangkan. Yang kedua adalah prinsip halalan thayyibah, halal dan thayyib. Thayyib ini penting. Thayyib ini mempunyai makna yang sensitif, makna yang spesifik di antara masing-masing individu. Sekarang ini banyak kuliner, banyak makanan-makanan, minuman yang sangat menggoda. Lah itu prinsipnya adalah jangan mengikuti keinginan, tetapi ikutilah kebutuhan. Jadi kalau tubuh saya butuh materi makanan A, ya saya akan mengkonsumsi, saya akan membeli sesuai kebutuhan tubuh saya, bukan mengikuti keinginan yang ada yang terlintas, yang terbenak di pikiran kita. Kalau yang kita turuti adalah keinginan, maka akan rusaklah badan kita. Karena banyak makanan-makanan sekarang ini yang sangat menggoda selera, yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh, tetapi hanya untuk memuaskan keinginan. Sehingga Rasulullah memberi definisi bahwa salah satu bentuk israf itu adalah antakula mastahaita. Yang dimaksud berlebih-lebihan itu adalah engkau memenuhi semua keinginan yang ada di dirimu. Jadi apapun yang kita inginkan kita turuti. Nah itu namanya israf. Jadi sekali lagi, penuhilah kebutuhan, tetapi jangan memenuhi keinginan. Antara kebutuhan dengan keinginan adalah berbeda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu menambah ilmu dan takwa kita, sehingga nanti kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'um mujibul qaribud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa akhlina wa malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.